Talim kita hari ini kita bahas tajuk baru ya, terkait memang keikhlasan zikir tauhid. Fashkuruni ashkurkum fashkuruni wala takfurun. Itu firman Allah Al-Baqarah 152. Perintah untuk zikir sandarannya kepada zikir tauhid ya, thayyibah la ilaha illallah. Langsung saja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum kita bertaklim sama-sama diawali dengan syahadat, sholawat, istighfar, zikir tentunya ditujukan hanya kepada Allah. Diikuti sama-sama hadirin lurus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Taharah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kodok ya. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah wa didullahi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Inna ala kulli syai'in qadir taqi hajatina pasangian. Pak khususan Abaruhi Nur Jawaharul Muhammad. Pak khususan Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin muminin wa musinin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu janbi fakfirli
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubula wa hubi man ahaba. Allahumma arzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubula wa hubi man ahaba. Allahumma arzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubula wa hubi man ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qouli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar mereka bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin, bersyukur kita selalu kepada Allah. Kita masih bisa diberi waktu untuk bisa datang ke tempat ini bertolebul ilmi. Kali ini tajuk taklim yang Anung akan coba bahas terkait zikir ya. Thayyibah. Dasarnya dari Quran surat Al-Baqarah 152. Wajkuruni ajkurkum washkuruni wala takfurun. Bab 1 dulu ya, ini ada 3 bab. Terkait zikir tauhid ini ada 3 jalan. Jadi pemahamannya dulu kita urai. Kemudian isi daripada kenapa kita mesti berzikir. Kemudian amalan zikir tauhid itu. Amalan zikir tauhid itu bukan milik orang torekot. Milik seluruh umat. Arti kata nggak perlu pakai wasilah. Nggak perlu kirim Fatihah. Ya. Karena ditujukan langsung kepada Allah. Tapi harus dikuatkan tauhid kita. Jadi secara syariat umum itu terletak pada kalimat tauhid itu sendiri. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Jadi dia nggak perlu oleng-oleng ya, karena sifatnya bukan taharoh, bukan pengisian. Sifatnya hanya mentauhidkan Allah. Dasarnya surat Al-Ikhlas. Ya, itu sudah kita bahas terkait dengan apa keikhlasan itu. Khalasya, memurnikan Allah. Ya, menuhankan Allah itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya. Amma ba'du, langsung ke tajuk risalah. Kita pahami konsepnya ya, letaknya itu, ketauhidan itu, hati. Hati kan merupakan hal pokok dari segala perilaku manusia. Bukan pikiran, bukan tubuh. Jika hati kita baik, maka perilaku kita dijamin deh baik. Ya. Akan tetapi apabila hati kita buruk, sebaliknya maka akan berakibat buruk ya terhadap perilaku manusia. Itu poinnya. Ya. Jadi getaran pertama di hati manusia itu gharizahnya baik. Nggak ada yang jahat. Kretek hati manusia itu semua sejahat apapun juga awalnya baik. Garizahnya baik. Ya. Di antara contohnya kan kalau kita melihat pengemis, pasti awalnya itu hati akan punya rasa untuk memberi, kasihan. Semua manusia begitu. Kemudian muncul rasa tidak jadi memberi. Ini sebabnya karena apa? Ini karena kita sering dihalangi oleh nafsu dan kepentingan. Itu aja poinnya. Ya, jadi penghalang dari untuk berbuat baik adalah nafsu dan kepentingan. Setuju ya? Nah, karenanya hati manusia itu saroman botol. Kalau di dalamnya berisi parfum pasti
akan wangi. Ya kan? Nah, seperti orang kalau hatinya baik, lewat omongan orang pun akan baik. Pasti. Semua perilakunya pasti baik kalau hatinya baik. Begitu bahasanya. Ini kan berdasarkan firman Allah dalam ayat Al-Quran. Artinya aja ya, bahwa hati manusia itu selalu baik karena getaran pertama itu namanya, getaran pertama hati itu namanya apa? Syariat menyebutnya iman. Getaran awal manusia itu baik adalah iman. Nah, getaran iman yang ada di dalam hati ketika dikerjakan akan menjadi apa? Amalan, amal soleh. Itu sudah natural di manusia. Jadi jangankan di kehidupan nyata ya. Nah nih, contoh ketika kita menonton sinetron, film yang ceritanya sedih, ya kita pasti akan ikut merasakan sedihnya kan. Nah, maka dari itu baik buruknya manusia ditentukan oleh hatinya, bukan ilmunya, bukan lifestyle-nya. Ya. Seseorang yang memiliki hati yang baik pasti akan selalu dianggap baik dari sudut pandang manapun. Begitu juga sebaliknya kalau hatinya jelek pasti jadi orang jelek lah. Gitulah ya. Karena itu di dalam hati seseorang ada yang namanya secara lebih dalam tasawuf nyebutnya sirul ikhlas. Apa? Dalam hati itu ada sirul ikhlas. Lapisannya. Di dalamnya lagi ada al-hub. Pernah kita bahas kan? Tumpukan lapisan itu. Ini yang biasa disebut dengan kalau bahasa umum al-hub itu cinta. Jadi manusia itu punya yang terdalam cinta. Maka cinta itu sulit dijabarkan. Tahu-tahu ada rasa aja di dalam kolbu yang paling dalam kan. Betul kan? Jadi al-hub itu cinta. Di bagian lapisan depannya sirul ikhlas. Maka untuk menajamkan cinta kita, empati kita kepada orang, kita harus tahu, amalkan ikhlas dalam segala posisi kehidupan. Berat. Pasti berat. Ya. Jadi sebab itu hati itu bukan hanya sekeras daging segumpal darah ya. Itu Al-Ghazali menyebutnya itu ya. Tapi yang namanya hati itu ada dalam alam metafisika. Bukan arti kata segumpal yang ada seperti ini aja. Yang menentukan alam metafisika itu seluruh kehidupan manusia. Karenanya jika seseorang ikhlas melakukan sesuatu, nggak perlu dibahas, ikhlas sudah kita bahas. Dari dalam hati pasti hasilnya insya Allah baik. Setiap orang itu omongannya bisa saja sama, tapi rasanya berbeda kan? Iya kan? Karena hati dari setiap orang itu berbeda kan? Ya. Pernah nggak kita terbukti bersalah? Namun sukar sekali mengeluarkan minta maaf. Bahasa umum gitu. Berarti hatinya itu keras. Ya. Alasannya tentu kita bisa pahami. Orang yang mau dimintai maaf lebih muda dari kita, lebih miskin dari kita, atau status jabatannya lebih rendah dari kita. Itu sering alasan. Padahal kita tidak salah. Jadi jika kita pernah mengalami demikian, nggak ada jalan. Ya, nggak ada jalan lain, Pak. Zikir tauhid. Ya, zikir tauhid. Ya. Atau menyaksikan orang yang berperilaku begitu kalau kita melihat keras sekali hatinya. Yang bersangkutan sesungguhnya telah mengidap suatu penyakit hati yang sangat keras. Ini digambarkan melalui firman Allah loh. Ya, bukan kata andong. Al-Baqarah ayat 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Itu dijabarkan jelas. Kenapa hati orang itu sering keras? Ternyata Allah menunjuki sebab kerasnya hati. Itu dia. Al-Baqarah 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Itu gampang membahasnya. Silakan baca itu dulu dasarnya.
7 Al-Baqarah sampai 74, bukan murat Al-Quran tapi memaknainya. Kenapa hati orang itu keras itu dia? Baca itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Baca artinya pelan-pelan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman,
bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Panjang ya, iktibangnya panjang nih. Istilahnya nih menggunakan akal. Pelajarnya Allah merintahkan itu, ngedebat juga dengan akalnya. Hati-hati nih, kalau Allah sudah berfirman takut aja. Ya, sampai Allah itu membuktikan. Jangan sampai kita minta pembuktian Allah ya. Jadi firman Allah ini kita bahas ya. Jelas menggambarkan kondisi penyakit tersebut, penyakit hati yang keras itu ketika mengisahkan tentang Bani Israel. Orang Israel tuh kare angok, kare kepala. Dari dulu udah begitu. Ya. Karena pintarnya. Ya. Mereka dilukiskan sebagai orang yang sulit menerima kebenaran. Kan gitu ya, sulit sekali. Walaupun bukti nyata telah hadir di depan mata kita. Sudah jelas ada bukti nih, kekuatannya begini begitu loh. Ya. Masih juga pangkang. Hati mereka akhirnya menjadi keras seperti batu. Bahkan bisa lebih keras lagi. Itu kata Allah. Penyakit ini susah sekali disembuhkan. Susah. Jadi intinya bukan ke fisik loh. Bukan kanker, keras hati itu susah sembuhnya. Karena yang mesti dihadapi penderitanya adalah dirinya sendiri kan. Bukan orang lain. Bahasa mudanya egoisme, gengsi, perasaan paling istimewa. Itu biang keladinya, troublemaker. Jadi mengapa hati seorang membatu sehingga sukar dimasuki kebenaran, sukar dimasuki kebaikan, khususnya yang datang dari luar dirinya? Namun jangan khawatir.
Susah disembuhkan bukan berarti tidak bisa diobati. Ya. Suatu hari seorang laki-laki datang mengadu kepada Rasulullah tentang kusyawatul qalbi. Kusyawatul qalbi itu artinya hatinya yang keras. Datang itu, ini hadis ini sahih. Umumnya orang Minangkabau menyebutnya kare kapalo kan. Sebetulnya itu artinya keras hati. Jadi bukan di atas, di dada. Ya. Mungkin ada bahasa Cemee yang disebut ongeh katanya kan. Ya. Nabi menjawab, "In aradta talayin qalbata fa atamin miskina wan syahra syayatimi." Itu solusi pertamanya. Artinya, jika kamu ingin melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Hadis riwayat Hakim. Jadi amalan keras kepala, keras hati yang susah itu adalah, udah tahu ya, beri makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Konsep ini bukan begitu langsung diamalin, diusap-usap begitu. Harus dimaknai lebih dalam. Dalam hadis tadi maksudnya begini. Rasulullah menganjurkan orang yang keras hatinya untuk melatih diri berempati dengan orang-orang yang lemah. Empati tersebut diwujudkan salah satunya dengan memberi makan orang miskin. Jangan pelit juga lagi. Kan gitu. Hidui kalau bari tong bana, ikhlas awak bisa pudua. Bener itu. Ya. Kalaupun alasannya bisnis, hati-hati bisa menuhankan kepeng. Ini menggeser syariat syirik biko. Biasanya hidui awak acok tak kurung jo masalah kalau begitu. Ini perlu diingatkan. Baharato pun biasanya indah berkah. Ikon saya tandung tadi dalam konsep keminangan. Ya, bukan artinya banyak pun nggak berkah. Repot tuh. Jadi kita kadang-kadang dari apa ini kondisi kok begini terus. Jangan-jangan kita pelit, empati kita nggak ada. Beralasan kita memberi. Kemudian, memberi makan adalah antara kebutuhan primer. Itu perintah dari Allah loh. Hajiyat, enggak banyak. Setiap manusia itu perintah primernya makan dulu, kasih. Penghasilan orang miskin kan sering hanya bisa mencukupi keperluan pokok tadi, tanpa bisa menambah kebutuhan sekunder lainnya kan. Sedangkan taru minal fakiri yuqalu lahu fakirun. Lebih dari miskin disebut fakir. Ingat, lebih dari miskin namanya fakir. Keduanya ini merupakan kelompok yang rentan, yang sama-sama membutuhkan uluran tangan kita. Orang nan bisa membeli rokok tiap hari itu sesungguhnya lah wajib mengulurkan tangan fakir. Itu prinsip Nabi. Nah, di sini muhasabah kita. Orang yang bisa membeli rokok tiap hari itu sudah wajib hukumnya memberi makan orang yang fakir. Itu prinsipnya. Kalau kehidupan kita tidak dirundung malang. Nah, Ibnu Rajab Al-Hanbal saat menjelaskan hadis ini mengatakan begini. In mukhalatata faqara'i tajidu min sururi ala abdi bisyururi wa syukri lini aminillah alaihi. Bahwa bergaul dengan orang-orang miskin itu dapat meningkatkan rasa ridho dan syukur bagi seorang hamba atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Sebaliknya, inna nartibata bil askhasil ladina yahtamilu an yakunu atiria
ia jaluhu aqala takdinaran lil haji sya'idi alladhi yatalaqahu summasru usil aitami. Bergaul dengan orang kaya potensial membuatnya kurang menghargai rezeki yang diterimanya. Selanjutnya adalah mengusap kepala anak yatim, yang dalam firman Allah tadi mengusap, kata mengusap di situ ya, kata mengusap di situ merupakan kiasan dari anjuran untuk menyayangi, berlemah lembut, mengayomi mereka, bukan pada hari itu aja. Kontrol terus sampai sekarang. Kan tentang hal ini Nabi bersabda, min masyahara sayatimin au yatimatin lam yamsahu illallah qallahu bikuli syaratan maratai alaiha yaduhu hasanatun waman asyana illa yatimata au yatimin aindahu kuntu anna wa huwa fil jannati kahata ini wa qarna baina usba'ihi. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki atau perempuan hanya karena Allah, baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu mengalirkan banyak kebaikan. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim perempuan atau laki-laki yang dia asuh, aku bersama dia di surga. Seperti ini Nabi menjajarkan dua jarinya. Hadis ini sahih. Seperti ini. Nah, yang dalam hadis itu Allah memberikan kebaikan kepada orang yang mengusap kepala anak yatim dalam konsep bukan diusap begini aja. Jumlah rambut di hadis ini merupakan ilustrasi dari kebaikan yang tak terhitung sebagaimana tak terhitungnya jumlah rambut kepala pada orang tersebut. Artinya sebanyak apa kebaikan seseorang kepada anak yatim, sebesar itu pula Allah berikan kebaikan kepada kita. Masya Allah. Solusinya itu mudah, dalam kerasnya kita. Ya. Inilah mengapa hati yang keras menjadi mudah melunak. Terbuka terhadap kebenaran, terbuka kepada kebaikan, sebab sang penguasa hati sedang berada di pihaknya. Jadi solusinya sering salah kaprah. Ternyata gampang. Jangan lupa sedekah, empati kepada anak yatim. Betul? Ya. Ciri ketiga, itu ciri 1, 2 tadi sudah dibahas. Akan bisa merasakan ketenangan batin. Ketajaman basyirah. Ini lebih ke dalam lagi. Ketajaman basyirah itu mata batin. Peka kita. Sangat luar biasa ini dengan mengurus anak yatim. Mereka yang mata batinnya sudah terbuka cenderung lebih lancar dalam waktu kita bermeditasi terhadap Allah atau berzikir mentauhidkan kepada Allah. Jadi bukan langsung praktek zikirnya, ritualnya. Apakah kita bisa membantu anak yatim secara sodako, ya, memperhatikan anak yatim, maka mata batin kita akan naik sendiri. Ya. Jadi waktu berzikir mentauhidkan kepada Allah semata juga akan bisa kita memahami konsep-konsep ketuhanan. Jadi sudah jelas menyantuni anak yatim akan terkait dengan mata batin ketajaman basyirah kita. Ya kan? Walaupun antum nggak belajar ilmu batin sekalipun. Ya. Empati antum, ketajaman mata batin antum, basyirah antum, insya Allah otomatis akan timbul sendiri. Juga tindak tanduk kita akan kehidupan ini sehari-hari pun akan tenang dan adem, insya Allah. Dan itu betul berdasarkan hadis dan firman Allah. Jadi orang yang mata batinnya masih tertutup cenderung lebih mudah merasa gelisah, pemarah, mudah tersinggung. Jadi jelas menyantuni anak yatim obat yang paling mujarab memperbaiki karakter diri yang sering salah. Kita sering salah kaprah dengan amalan ritual. Ternyata perintahnya yang menyantuni anak yatim. Berilah makan, berempatilah. Ya. Ciri keempat, bisa melihat aura.
Ini lebih dalam lagi nih. Baik auranya sendiri maupun aura orang lain. Dalam konsep bahasa umum lah ya. Kadang orang tidak sadar bahwa yang dilihatnya adalah aura loh. Nggak sadar kalau itu aura. Ia hanya sadar bahwa dirinya hanya bisa melihat warna-warna yang menyelubungi manusia. Dan warna tersebut bisa berubah-ubah dengan warna tertentu tergantung sikap dan kondisi orang tersebut. Ini lebih spesifikasi lagi. Nah, ciri kelima adalah mampu merasakan getaran energi positif seringkali menuntun orang pada kebaikan. Sebaliknya, getaran energi negatif cenderung pada keburukan. Itukah mengapa orang yang mata batinnya terbuka bisa bertindak lebih bijaksana? Sebab ia punya firasat. Baik juga punya firasat buruk pada suatu perkara. Kuncinya apa? Enggak belajar ilmu batin. Ternyata diawali dengan menyantuni anak yatim, fuqaha, fakir miskin. Empati enggak kita? Hati-hati untuk bersedekah. Ada efek godaan. Kepentingan, nafsu. Bisa jadi tidak bersedekah. Sebab ia punya firasat baik buruknya. Disitulah kunci kepekaan kita. Meskipun kelima ciri ini mungkin antum miliki, bukan berarti mata batin antum terbuka secara sempurna. Ya. Namun bakat, bakatnya tajam, tetap perlu diasah, dipertajam agar bisa terkendali dan menjadikan kebaikan baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekeliling kita. Yaitu tadi untuk bisa tajam, bisa sempurna basyirah kita. Sebenar amalan adalah empati di samping menyantuni anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, juga paham zikir tauhid dan amalkan. Jadi memang nggak ada ilmu khusus untuk mempertajam mata batin yang sering dilihat dari Mbah Google dengan puasa dengan ini dan juga firasat, kecuali yang sudah dijabarkan tadi, yaitu terkait anak yatim dan zikir tauhid. Hanya itu poinnya. Hanya itu. Amalkan aja. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi manusia mata kasar, indrawi, yaitu mata zohir indrawi, agar dapat melihat segala yang zohir atau yang lahir, yang dapat dilihat oleh mata biasa. Tetapi untuk dapat melihat hal yang gaib, metafisik, Allah telah mengaruniakan suatu penglihatan yang halus di dalam hati kita, yang dikenal dengan basyirah. Apa namanya? Basyirah. Yaitu mata hati, atau bisa juga disebut bahasa lebih dalamnya sebutan. Itulah mata ruh. Basyirah itu mata ruh. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar fi Mahyahata Ilahi Al-Abrar. Baca aja. Itulah mata ruh yang disebut basyirah. Basyirah terbuka di dalam hati orang-orang yang dekat kepada Allah. Cara dekat takarub kepada Allah zikir tauhid, yaitu mengamalkannya. Zikir tauhid tidak ada satupun kekuasaan atau ilmu di dunia ini yang dapat memberikan basyirah kecuali dengan zikir tauhid. Padahal kata Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia sangat memerlukan untuk sampai kepada alam ketuhanan, alam gaib, yang merupakan rahasia-rahasia Tuhan, kecuali ia tergolong orang-orang yang diberi karunia khusus oleh Rabb-nya. Ada memang karunia khusus yang sudah sampai ke sana, yaitu ilmu yang datangnya dari kesadaran diri tentang ketuhanan Allah yang esa, yang keluar dari kesadaran diri, yang tercurah ke dalam hatinya untuk bisa mengenal alam rahasia Allah yang gaib. Dasarnya mana? Yang Anda sampaikan tadi. Ada orang yang begitu tajam. Dasarnya istidlal dalilnya Allah berfirman di Quran surat Andung yang baca ya. Al-Kahfi ayat 65. Wa wajada adan min abadina atainahu rahmatan min andina wa allamanahu min ladunna ilma.
Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahkan rahmat kepadanya dari sisi kami. Kami telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Al-Kahfi 65. Karenanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam hal ini yang perlu dilakukan oleh orang awam ialah mencari orang yang memiliki basirah. Kalau amalan sendiri agak lama. Santuni anak yatim, duafa dan zikir tauhid. Tapi kalau ada gurunya ikuti. Kan gitu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Orang yang memiliki basirah, penglihatan mata hati, yang mata hati mereka selalu terbuka lebar, dan kita bisa menerima ilham syafaat atau intuisi bahasa kerennya dari orang tersebut. Orang seperti inilah yang akan menjadi guru untuk bisa membantu, membimbing kita, membuka mata batin basirah kita. Tentu saja mata batin hati yang mereka miliki dapat menembus dinding alam-alam yang sulit dijangkau oleh mata lahir, mengenal Allah. Untuk itu Syekh Abdul Qadir Jailani menyerukan kepada kita supaya sadar, segera bertaubat. Itu amalan mata basin. Biasanya orang yang mengajari kepekaan batin, mata basirah, diawali dengan taubat. Diawali dengan itu dulu. Ya. Dengan taubat itu mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan hikmah dari Allah. Karena nggak mungkin terbuka. Penutupan itu dosa. Mana dasarnya? Istilah dalilnya Allah berfirman di Ali Imran 133, 134. Silakan dibaca. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka dari itu masuklah menjadi ahli golongan orang yang berjalan menuju Allah. Ya, jangan sampai menunggu hingga jalan itu tidak dapat dilalui lagi, atau hingga tidak ada lagi orang yang dapat memberi petunjuk ke jalan itu. Tujuan kita datang ke bumi yang sempit dan fana ini bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk bersenggama, berpoya-poya semata. Sikap semacam ini bukanlah sikap yang dikehendaki Allah dan bukan yang diajarkan oleh Nabi. Nur Muhammad SAW sedang memperhatikan kita loh. Jika kita tidak memperdulikan ajarannya, melangkahi badan bukannya hati beliau. Ya, ini penting. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung nanti di bab kedua, masih terkait zikir tauhid, tapi lebih dalam lagi. Gimana mata ini, ya, yang terbatas ini, kalau terbuka, terhijab dari hal-hal yang sifatnya yang sulit dijangkau. Dan hijab itu adalah dengan zikir tauhid. Dan tidak akan berefek kalau terlihat dari makhluk kasat mata. Ya,
tidak menjadi sesuatu yang merusak pada akidah, tidak menjadi merusak kepada kejiwaan yang trauma dan takut, tidak. Dan justru itu menjadi tarbiyah. Kenapa itu perlu dipahami? Dasarnya satu, kuncinya ternyata untuk bisa peka ruhani kita, bermata ruh kita, bermata basyirah kita, dan bisa kita amalkan walaupun melalui mata lahir, ya. Walaupun melalui mata lahir, tapi berbeda dengan mata awam. Tidak ada jalan lain. Amalan yang paling mudah adalah menyantuni anak yatim atau belajar kepada orang yang sudah dibukakan basyirah tadi. Sulit itu. Kemudian amalan yang sudah disyariatkan, berzikirlah zikir la ilaha illallah secara benar. Insya Allah itu di bab ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi runut kaji harus jelas satu-satu, nggak perlu panjang-panjang. Tadi sudah jelas apa kesimpulannya kaji ini. Kenapa kita mesti berzikir tauhid? Ternyata sebelum zikir tauhid, berzikir tauhid tanpa amalan menyantuni anak yatim percuma saja hasilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.